Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep cara membuat bakso bakar homemade. Hanya dengan modal ayam 19.000 kalian bisa buat bakso bakar 8 porsi ya teman-teman. Ini tuh requestan dari Suroso Setiawan, aku bakalan tulisin di sini. Buat kalian yang nanya ini tuh bisa dijadiin ide bisnis, bisa banget. Jadi kalian langsung aja stay terus di video ini. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita sebarnya. Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan yang perlu kita siapkan di sini adalah ayam filet, terus lanjut di sini aku ada tepung tapioka, terus di sini aku ada bawang putih goreng, minyak goreng secukupnya, terus di sini aku ada telur ayam, saus sambal, terus di sini aku ada saus barbecue, terus di sini aku ada garam, royco ayam, kecap manis, dan yang terakhir tepung maizena. Gampang banget ya teman-teman bahan-bahannya. Ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk detail lengkapnya aku bakalan tulisin di deskripsi box. Kalian bisa langsung aja cek sekarang juga. Untuk langkah pertama di sini aku udah siapin 500 gram ayam filet gitu. Ini tuh aku beli 19.000 ya teman-teman. Langsung aja aku bakalan blender. Untuk ngeblendernya ini aku bakalan blender dia 2 kali. Ini setengah-setengah aja ya. Terus untuk airnya kalian nggak perlu pakai air mineral, kita bisa pakai telur yang udah kita siapin tadi. Jadi di sini aku bakalan pakai 1 butir telur untuk masing-masing dagingnya. Ini tadi kan udah aku bagi 2 ya, jadi setiap kali ngeblender pakai 1 butir telur. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai telur, pakai air juga nggak apa-apa, pakai air es ya teman-teman. Ini di blender terus sampai benar-benar halus. Setelah menurut teman-teman halus, kita bisa langsung aja pindah tempat. Ini sih menurut aku udah halus ya, kalian bisa lihat. Tuh. Ini langsung aja dipindah tempat. Ini di sini aku udah siapin baskom. Lakukan hal yang sama sampai dagingnya habis ya teman-teman. Ini aku keluarin dulu, setelah itu aku bakalan lanjut ngeblender yang setengahnya lagi. Untuk telurnya ini aku pakai 2 butir ya teman-teman, dan harganya cuma Rp3.000. Lakukan hal yang sama sampai dagingnya habis. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ikutan giveaway aku. Buat kalian yang udah kepilih, selamat, dan kalian jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya supaya aku tuh cepet-cepet ngirim hadiah ke kalian. Buat kalian yang belum kepilih, langsung aja komen lagi sebanyak-banyaknya sampai kalian terpilih ya teman-teman. Terima kasih banyak buat partisipasinya. Dan ini dagingnya udah masuk semuanya. Kita bisa langsung aja masukin 250 gram tepung tapioka. Ini tuh harganya 3.500 ya teman-teman. Terus di sini aku ada tepung maizena. Ini aku pakai 150 gram, harganya 5.700 ya teman-teman. Ini langsung aja aku masukin semuanya. Terus selanjut kita bisa langsung aja masukin bawang goreng. Ini karena aku buat sendiri, jadi aku bakalan tulis Rp1.000 aja. Dan untuk rasanya di sini aku ada royco ayam, aku pakai 1 bungkus, harganya 500 ya teman-teman. Terus di sini juga ada garam, aku pakai 1 sendok makan, ini aku gratiskan aja. Terus di sini aku ada kecap manis, karena aku pakainya cuma sedikit aja, jadi aku bakalan tulis Rp500. Kecapnya buat pewarna aja ya teman-teman. Setelah menurut teman-teman semua bahan-bahannya masuk, kita bisa langsung aja aduk-aduk. Dan jangan lupa siapin air es ya teman-teman. Ini harus pakai air es. Tuh aku ngasih air esnya, maksud aku esnya aku masukin juga biar suhunya tetap dingin gitu loh. Setelah menurut teman-teman adonannya itu agak sedikit berat diaduknya, kalian bisa langsung aja di mixer. Untuk mixernya ini pakai mixer spiral seperti ini ya, jangan pakai mixer yang biasa aku pakai buat es krim, soalnya kalau itu bakal muncrat-muncrat dan gak bakal bisa keaduk rata. Soalnya itu ini bener-bener lengket banget. Ini kita mixer sampai semuanya tercampur rata. Tuh gampang banget ya teman-teman. Dan untuk total dana keseluruhan aku buat bakso itu cuma 33.200 ya teman-teman. Itu menurut aku murah banget. Jika menurut teman-teman adonannya itu udah jadi seperti ini, kalian bisa langsung aja cetak. Aku nyetaknya pakai tangan dan tangan aku udah aku cuci. Sebelumnya di sini aku udah siapin air yang udah mau aku panasin gitu, dan aku kasih sedikit minyak. Kita tunggu sampai dia mendidih. Setelah mendidih, kalian bisa langsung aja celupin sendoknya dulu ke dalam air panas. Setelah itu kita ambil adonannya sedikit aja.
Kita bulet-buletin seperti ini ya teman-teman sampai berbentuk bulat. Buat kalian yang nanya kenapa sendoknya dimasukin dulu ke dalam adonan, supaya dia nanti tuh nggak lengket ya. Jadi kayak biar dia tuh panas, jadi pas kita ngambil baksonya itu biar langsung copot gitu dari sendoknya. Biasanya kalau nggak dipanasin dia bakalan lengket. Sorry banget buat teman-teman yang nggak nyaman sama cara aku buat baksonya karena pakai tangan dan nggak pakai sarung tangan. Soalnya kalau aku pakai sarung tangan itu pedes banget teman-teman. Dan karena aku tuh pengen dimakan sendiri dan buat keluarga aku, jadi ya nggak apa-apa lah ya tangan-tangan aku sendiri, dan yang makan juga keluarga aku, dan nggak mungkin bakalan jijik sama tangan aku ini. Buat kalian yang kurang nyaman, kalian bisa langsung aja pakai sarung tangan atau pakai mesin buah bakso. Cuman karena aku nggak punya, jadi aku pakai tangan aja. Pokoknya yang ekonomis aja gitu ya teman-teman. Ini masak baksonya sampai mengapung. Kalau menurut teman-teman udah ngapung semuanya, itu berarti udah mateng. Dan untuk ukurannya di sini aku pakai yang tanggung-tanggung gitu, jadi nggak terlalu gede dan nggak terlalu kecil. Ini menurut aku baksonya udah ngapung semuanya. Jika menurut teman-teman udah ngapung semuanya seperti ini, kalian bisa langsung aja cepet-cepet tiriskan. Kalau teman-teman pengen nunggu dia agak empuk atau kayak gimana juga nggak apa-apa sih. Cuman menurut aku mengapung kayak gini aja itu udah mateng teman-teman. Ini kita tiriskan semuanya. Sambil nungguin baksonya dingin, ini kan udah lumayan dingin sih, cuman belum dingin-dingin banget. Aku bakalan siapin olesan buat ngebakar dia ya teman-teman. Di sini aku udah siapin tempat gitu, aku bakalan kasih sedikit minyak. Ini cuma buat olesan aja sih. Bukan olesan, cuma buat apa ya ngomongnya, buat ngebakar tuh kan harus pakai minyak sama kecap gitu. Ini dia kecapnya. Ini untuk ngasih kecapnya kira-kira aja ya teman-teman, gak harus pakai takaran, pokoknya sesuai selera kalian masing-masing. Aku sih lebih suka banyak minyaknya ya, biar nanti tuh rasanya nggak terlalu gosong banget. Setelah menurut teman-teman udah cukup, kita bisa langsung aja aduk-aduk. Kalau menurut teman-teman kurang minyak, bisa ditambahin lagi minyaknya, pokoknya sesuai selera kalian masing-masing. Setelah itu kita bisa langsung aja masukin baksonya. Untuk baksonya ini aku bakalan kasihnya sedikit-sedikit aja ya, dan aku nggak bakalan bakar semuanya, soalnya ini tuh tengah malam banget aku buatnya dan nggak mungkin kemakan semuanya. Jadi aku bakalan buat 2 porsi aja, padahal ini tuh kalau dihitung-hitung masih bisa 8 porsi gitu. Dan buat teman-teman yang nanya ini tuh 1 porsi bisa dijual harga berapa, kalau menurut aku dijual 8 sampai 10 ribu tuh masih cocok banget teman-teman. Lanjut untuk olesan kedua, di sini aku udah siapin 1 sendok makan saus sambal sama 1 sendok makan saus barbecue gitu ya teman-teman. Terus aku kasih sedikit minyak, setelah itu aku aduk-aduk sampai merata. Setelah menurut teman-teman merata, kita bisa langsung aja siap bakar. Buat teman-teman yang komplain harganya kemahalan, itu sebenarnya nggak kemahalan kok teman-teman, apalagi kalau kita tuh jualnya di tempat terbuka kayak alun-alun gitu. Soalnya tuh biasanya kalau aku beli di alun-alun gitu harganya tuh 12 sampai 15 ribuan gitu, dan sausnya juga cuman mayones aja gitu. Jadi menurut aku dijual harga 10 ribu terus pakai saus kacang, itu menurut aku cocok banget. Ini kita bakarnya pakai teflon aja, soalnya aku nggak punya panggangan gitu. Tapi kalau teman-teman punya panggangan buat bakaran gitu juga pakai itu juga nggak apa-apa, sesuai selera kalian masing-masing lah pokoknya ya. Ini kita masukin semuanya. Setelah menurut teman-teman udah masuk semuanya, kita bisa langsung aja sedikit-sedikit olesin saus yang udah kita buat tadi. Sebenarnya sih nggak perlu dioles, itu juga nggak apa-apa sih, cuman menurut aku kalau ditambahin ini tuh mantul abis itu loh rasanya. Buat teman-teman yang nanyain tentang giveaway-nya tuh nggak banyak persyaratannya kok, cuman kalian itu langsung aja komen di bawah di next video aku harus buat apa. Kalau kalian terpilih, terus video itu aku buatin, setelah nyampe 100 ribu aku bakalan kirimin hadiah ke kalian. Jadi kalian tuh nggak perlu subscribe, nggak perlu follow Instagram, cukup komentar aja sebanyak-banyaknya yang kalian bisa. Setelah itu aku bakalan pilih random komentar kalian. Setelah itu aku bakalan kasih hadiah ke kalian kalau videonya udah nyampe 100 ribu. Kalau teman-teman masih bingung, langsung aja cek di deskripsi, aku bakalan tulis syarat dan ketentuannya di situ, dan gak ribet-ribet banget syaratnya. Ini udah selesai aku ngebakarnya, langsung aja aku bungkus ya teman-teman. Ini dia. Tuh, untuk ngebungkusnya aku bakalan kasih aja Mika. Buat kalian yang nanya olesan sama sausnya itu gimana harganya, aku bakalan tulisin di bawah aja ya teman-teman biar nggak ribet gitu. Terus di sini untuk saus kacangnya aku tuh udah sediain
1 ons kacang yang udah aku sangrai. Terus setelah itu aku blender halus. Setelah halus aku masukin ke dalam botol seperti ini. Ini dimasukin sebagian juga nggak apa-apa, semuanya juga nggak apa, sesuai selera kalian masing-masing. Setelah itu dikasih air bersih secukupnya, ini air matang ya. Kalau setelah menurut teman-teman udah dikasih air, kita bisa langsung aja tutup dan kocok. Ini tuh nanti hasilnya bakalan kental sendiri. Tuh kayak gini aja. Setelah saus kacangnya ini udah siap, kita bakalan lanjut ke cara ngebungkusnya. Cara ngebungkusnya gampang banget. Aku bakalan siapin mika kayak gini. Tuh. Ini tuh murah banget teman-teman. Aku tuh beli kalau nggak salah 8.000 isi 50 piece. Murah banget kan ya. Setelah itu kita langsung aja masukin. Untuk isinya ini tuh diisi 7 atau 8 udah cocok banget ya. Soalnya ini ukurannya nggak terlalu kecil-kecil banget. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Ini aku kasih topping-topping gitu, maksud aku kayak bumbu-bumbu di atasnya. Kalian tonton aja ya teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat teman-teman yang belum ikutan giveaway ala aku, langsung aja tulis di komentar di next video aku harus buat apa. Insya Allah kalau kalian terpilih, aku bakalan buatin video kalian. Dan setelah videonya tuh nyampe 100.000, aku bakalan kirimin hadiah ke kalian. Jadi langsung aja komen di bawah sekarang juga. Tanpa berlama-lama, langsung aja aku nyobain bakso bakar ala akunya. Ini aku aduk-aduk dulu biar semuanya bumbu tercampur rata, biar mantul gitu loh. Ini kalau teman-teman suka pedes bisa pakai cabai, cuman karena aku nggak suka pedes, lagi nggak pengen pedes. Ini aku bakalan ambil satu. Tuh, ini tuh bener-bener bikin ngiler ya. Tanpa berlama-lama, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh bener-bener enak banget teman-teman. Cuman modal sekitaran 40.000, kalian bisa dapetin omset 80.000 kalau ini dijual harga 10.000. Ini tuh bener-bener enak banget teman-teman. Super enak banget. Pokoknya kalian wajib coba. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.